Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat All Farm, para peternak atau pecinta unggas, dimanapun kalian berada, semoga tetap diberi limpahan keberkahan dan kemudahan dalam mencari rezeki, tetap diberi kesehatan, kesuksesan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kali ini kita akan share pakan kejar bobot lagi versi 3 ya. Yang versi 3 kan sudah ada pakan kejar bobot 1 ya, versi 1, 2, sekarang yang ketiga nih. Yang ketiga yang berarti pakan kejar bobot yang saya maksud adalah minimal PK20. Oke, yang saya biasa pakai mulai dari DOC umur 1 hari sampai panen. Sampai panen artinya 2 bulanan. Oke. Ayam pedaging, oke. Ayam unggul, ayam kampung unggul. Saya sekarang soalnya saya pelihara ayam ulu, jadi kejar bobot terus. Oke, Bos. Seperti video-video sebelumnya, kita akan share dan tidak akan memperkenalkan cara memberi pakan dengan cara memberi pakan pabrikan murni. Kenapa? Kenapa buat saya ya pribadi, saya tak akan berternak jika masih memakai pakan pabrikan murni. Walaupun itu dari DOC. Jadi sering saya katakan saya dari DOC sampai panen tetap pakan racikan semi self mix. Oke? Ini semi self mix. Karena ada pakan pabrikannya kali ini ya, seperti sebelumnya dari DOC. Karena masih banyak yang bertanya, berani nggak bos kasih pakan ini, pakan racikan ini dari umur 1? Sering saya katakan dari video saya sebelumnya dari tahun lalu ya, video yang cara merawat DOC dari umur 1 dan 2 hari, umur 3 hari, umur 4 hari. Lihat pakannya itu adalah pakan yang racikan langsung, pakan halus yang sering saya share di video-video sebelumnya. Lihat saja bos di video sebelumnya berapa bulan lalu itu. Oke, sampai sekarang. Oke bos ya, lanjut, gak usah bahas itu lagi. Kali ini mirip yang versi 1 ya. Versi 1 kita pakai tepung ikan pur harus minimal PK20 ya kalau saya. Ini kebetulan purnya kita pakai kali ini beda dengan sebelumnya. Kita pakai karena kita dapat lebih murah, ini SB11 ya, Pokpan. Ini PK-nya 20 ya, minimal 20. Kita kejar juga nanti jadinya minimal PK20. Oke. Ini kita dapat harga per sak itu 475. Kalau merek yang kemarin itu 495. Ya, yang versi 1 kita ini sekarang 475, lebih murah. Protein sama. Kurang lebih sama lah. Pokpan juga ini lebih keren kayaknya. Oke, 475 berarti kenanya per kilo itu 9.500. Oke bos, 9.500. SB11 itu modelnya kayak gini ya, sudah tahu ya, sudah umum ini. Oke, bahan-bahannya apa saja selain itu kita dari awal. Ini bahan utama kita ya, selain tepung ikan. Pertama yang paling banyak kita buat versi 5 kilo ya, versi 5 kilo. Seperti biasa kalau 5 kilo saya biasa di Baskom Legend merah biasa. Oke. Ini paling terbanyak dulu. Totalnya nanti kan 5 kilo. 50% jagung. Tapi saya pakai dedak jagung ya, yang sama tongkolnya itu. Karena ini 4.300 per kilo. Ada yang ralat ya, saya biasanya sebut ini jagung halus ya. Saya biasa di konten-konten sebelumnya saya sebutnya jagung halus, dedak jagung, ini saya samakan. Padahal memang beda. Ada bapak siapa ya, Ibrahimovic siapa gitu. Saya sematkan di video sebelumnya. Dia beri masukan, patenkan saja bos itu dedak jagung karena sama tongkolnya. Oh ya, saya terima. Dia tidak memusingkan teman-teman karena banyak yang bertanya. Itu beda kah sama dedak jagung halus yang gimana tuh bos, yang gimana ya? Ini dedak jagung ya,
Kalau jagung halus itu jagung murni, jagung semuanya. Kalau ini dedak jagung yang ada campuran tongkolnya terus digiling halus bersama jagungnya. Ya bos, ini nih. Makanya murah 4.300. Kalau yang jagung murni itu yang itu di tempat saya 7.000. Jadi saya nggak pakai. Kalau murah saya pakai itu. Karena murni jagung ini nih, bos, ini 4.300 ya. Saya pakai 2,5 kilo ya. 2,5 kilo. Kemudian bahan terbanyak kedua adalah fur yang tadi ya, SB11. Ini 1,5 kilo. Oke, 1,5 kilo. Oke, jadi jagung 50%. Jagung 50%. Apa ini? SB11 30 fur 20 PK20 30% ya. Terus 10% ini dan tepung ikan dan dedak masing-masing 10%, jadi 0,5 kilo 0,5 kilo. Oke, jadi pas 5 kilo. Oke bos, bahan pelengkap seperti biasa, 2% mineral ya, kita sudah ini bang ya, ini mineral wajib, ini saya sering katakan wajib, mineral 2%. Oke, berarti 2% dari 5 kilo saya pakai 100 gram. Oke, terus top mix 1%, berarti 50 gram. Oke, 50 gram. Dan biasanya saya pakai tepung hijau itu biasa dari kelor, 2% juga, berarti 100 gram semestinya, tapi saya kehabisan stok, makanya saya gantikan ke sini. Jadi ini juga saya tambahkan 50 gram lagi. Jadi ini 100 gram top mix juga. Oke, itu biasa ada yang bertanya tepung kelor nggak ada, apalagi gantinya. Ya itu ini ya. Oke. Tapi lebih bagus kalau ada tepung daun, tepung hijau lebih bagus. Saya lebih recommended itu daripada top mix semua ya. Tapi kalau ini nggak apa-apa sekali-kali. Oke, terus oke, selain itu apa ya yang beda? Jadi yang bedanya komposisinya ya, berapa persen dari pakan versi 1. Kenapa sedikit sekali? Di pakan versi 1 itu tepung ikannya 20 dan lain-lainnya ya. Makanya sebelum fermentasi dia 20%. Kalau ini nanti dia 16,5%. Setelah fermentasi baru bisa sekitar 19,5 sampai 20. Kenapa? Karena probiotiknya beda dengan yang versi 1. Kita pakai rotor. Ini rotor dari perbanyakan saya, dari isolat itu yang kita perbanyak. Isinya saya pindahkan ke sini biar mudah pengambilannya. Ya, kebetulan ini yang pertama dulu saya beli ya. Kosong saya isi di sini, isi dari sini. Saya pindahkan ke sini. Terus gula aren, saya pakai gula aren ya. Terserah gulanya ya. Mau gula pasir kah, mau gula merah, terserah bos. Oke ya, air ya 2 liter. Ini kita ambil untuk air 2 liter, kita pakai ini 10 mili. 10 mili saja cukup ya. Ini 20 mili, itu perbandingannya. Oke, tapi saya mau buat kental, saya mau buat ini lebih keras, saya mau pakai 15 mili. Jadi minimal itu 10 mili untuk 2 liter, tapi lebih boleh. Oke, kita ini seperti biasa kita mix semua. Terus ini kita racik airnya dulu, cairannya dulu ya sob. Ambil rotornya dulu. Ini agak warna salah, ribet ini. Oke, untuk 2 liter air cairannya kita butuh minimal 10 ya. Jadi 5 mili per liter air. Tapi saya ini pakai 15 mili, nggak apa-apa. Unlimited.
Oke, ini 10. 20. Kita pakai 25. Ya, sebelum kita racik pakannya, ini dulu yang disiapkan ya. Aduk sekitar 5 menit biar apa? Biar homogen. Nah, kita bahas dulu sedikit ya. Rotor. Kalian baca ya. Ini rotor pengembangan 5 tutup. Ya, berarti tutupnya ini 10, sekitar 10 milian, mirip M4 besarnya. Berarti 10 mili, 50 mili. 5 tutup berarti 50 mili, tambah gula 100 gram, terserah gula apa ya. Terasi 1 saset, air 10 liter. Oke, berarti 10 liter kan, lebih sedikit. Simpan 24 jam. Nggak apa-apa, nggak pakai terasi, nggak apa-apa, nggak simpan 24 jam, minimal 5 menit. Saya biasanya sampai 10 menit sih. Semprotkan ke pakan untuk 1 karung, berarti 50 kilo. Secara merata. Oke. Jadi 50 mili untuk 50 kilo. Oke. Jadi 1 mili per kilo ya, Bos. Secara tertutup selama 5 hari fermentasinya. Nah, biasa saya suka fermentasi 5 hari. Biar maksimal ya petunjuk pemakaiannya. Bukan promosi ya, Bos. Cuman rekomendasi, sama saja sih. Yang jelas saya share yang benar-benar bagus saja. Yang kalau kelas menengah nggak usah lah. Ya, sudah kebanyakan yang share. So, nantilah kita share juga yang P4 gitu. Kan sudah sering saya share juga, sob. Oke, kita tunggu ini ya. Ini sudah diaduk. Ada semutnya itu. Kita tunggu ya, kita diamkan. Sudah ini. Sambil kita aduk bahan-bahan ini seperti biasa, tapi semua disatukan, dihomogenkan. Oke. Sudah sekitar 10 menit dan kita sudah campur ya, bro. Ini semuanya sudah lumayan homogen. Ini sekitar ya 2,5 ya, satu gini. Yes. Sering saya bilang kalau campur 5 kilo, saya kalau pakai rotor siram gini saja. Kalau lebih dari 5 saya semprot. Oke. 1, 2, 3. Cukup lah itu. Ini sudah banyak sekali malah. Kalau disemprot sedikit saja. Gak apa-apa. Oke, kita aduk lagi. Aduk. Oke, ini hasilnya. Setelah kita aduk 5 kilo bahan-bahan semua tadi dengan cairan 7,5 ya, 7,5 mili, 750 mili ya. Ya, yang kayak gini nih yang saya maksud. Nah. Jangan becek, jangan basah. Probiotik apapun itu, biar apa? Biar tahan. Ya. Terus kalau ada yang bertanya, bertahan berapa bulan, Bos? Ini tahan lama, tapi yang namanya pakan bagusnya maksimalnya 2 bulan saja simpannya, atau sebulan. Kalau lebih sebulan itu sudah apa ya? Kalau bilang tahan, tapi apa ya? Jelek juga kalau lebih dari sebulan. Ya kan? Nih. Jadi kalau mau bikin banyak, stok sebulan saja bagusnya. Biar apa? Biar tidak apa ya namanya? Penyimpanan itu walaupun pabrik besar kalau sudah sebulan juga kan sudah apa ya, nutrisinya agak berkurang gitu. Nih. Oke. Ini setelah fermentasi 5 hari ini seolah jadi. Ini sekarang sebelum difermentasi 16. Kalau ada tepung hijaunya 2% ya.
kayak biasa yang saya terapkan 212. Itu mineral 2%, top mix 1%, dan tepung hijau dari kelor ya, seutamaan kelor 2%. Ya itu dari total pakan. Tapi tadi kan nggak ada tepung kelor. Kalau ada tepung kelor, dia itu jadinya 16,95 PK-nya, ya, PK-nya. Tapi karena nggak ada tepung kelor, hanya sekitar 16,4, ya. Terus fermentasi 5 hari. Insya Allah minimal 19, tapi saya yakin akan sampai 20 karena apa, sudah sering saya pakai juga. Dan bisa diadu dengan bahan yang tadi, dengan pakan pabrikan yang PK20, silahkan diadu. Silahkan diadu, Anda sendiri yang adu. Kalau saya sudah bosan, ya, sudah bosan adu-aduan. Jadi makanya saya berani dari DOC umur 1 hari sampai panen, satu model pakan kayak begini, atau versi 1, atau versi 2, atau versi 3 yang ini. Tergantung bahan yang ada di saya. Jadi kita fleksibel saja, apa yang ada jangan stuck, cuman taunya ini doang. Harus banyak, ya. Kalau ada bertanya, apa bisa diberi sekarang? Oh, nggak bisa. Untuk kejar bobot ayam pedaging, ayam unggul nggak bisa. Karena belum sampai 20. Karena minimal PK yang dibutuhkan DOC pedaging ya, saya rasa 20. 19 bolehlah ditoleran. Tapi 20, saya kejarnya 20 biasa. Kalau buat ayam buras ayam kampung asli atau ayam bangko atau ayam Arab atau ayam yang lain, ya, yang nggak ada ayam darah rasnya, boleh dikasih sekarang. Ini sudah tinggi kok, ya, tinggi. Kan kebutuhan ayam buras kan 14 sampai 16 sudah boleh lah itu. Oke, bos. Oke. Kalau ayam KUB saya juga kejarnya di 20 PK20 ya. Khusus ayam pedaging nih. Jadi saya mau fermentasi 5 hari. Oke, kita masukkan ke sini dulu. Nah, gini cara simpannya, kan. Ini jangan ada udara, kita membuatkan kayak gini, ya, rapat, tarik, sisakan 10% ya, cara penyimpanan ya. Ini jangan ada udara karena nanti dia akan timbul gas, jadi harus kosongkan ruangannya untuk gas. Saya ikat skot, mungkin saya takut karetnya putus. Nah, gini, ini kosong ini, hanya sedikit udara nih. Jangan dikasih gembung, diisi udara, jangan. Ya, probiotik apapun itu fermentasi bahan padat sama dengan cairan, harus ada ruang kosong. Oke, bos, misalnya ini tahan, ini sudah berkali-kali saya pakai, belum bocor-bocor. Oke, insyaallah 5 hari jadi PK-nya, protein kasarnya 5 hari kemudian insyaallah jadi 20%. Bisa plus apa berapa plusnya walau alam. Oke, karena kita pakai rotor. Harga 6.000 ini. Tadi tepung ikan 10.000 per kilo. SB11 9.500, jagung per kilo 4.300, deda 4.000, mineral top mix tambah rotor itu saya hitung 1.600 per yang tadi. Ya, jadi total per kilo ini berapa ya? Mana catatannya, ada tadi 6.540 per kilogram. Insyaallah akan sebanding dengan SB11 tadi 5 hari kemudian yang seharga 9.500. Jadi boleh kita katakan selisih 3.000, kualitas sama tapi mungkin lebih. Oke, bos, makanya saya bilang saya berani pakai ini dari usia 1 hari. Oke, sob, jadi jangan bertanya lagi berani nggak berani, terlalu banyak yang bertanya. Padahal saya sudah sering bilang, ya. Oke, apakah itu murah? Murah sekali buat saya, karena apa? Selisih pakan saya dapat 3.000 per kilo. Kalau panen 200 kilo butuhnya per 100 ekor dalam 2 bulan. Berarti 200 kilo kali 3.000. Kalikan saja, bos. Itu baru dari selisih pakan. Daripada kita pakai pakan murni. Atau pakan 7.000.
sebulan pakai pakan murni 9.500 harganya per kilo. Terus bulan kedua 3 sak, 3 saknya pakai harga 7.000. Boleh diadu, silakan. Yang tapi dia pakai yang 7.000 yang PK18 ya kalah lah. Oke sob ya. Jadi kita hitung-hitung semuanya, hitung-hitungan. Karena kita 80% ternak pengeluaran itu ada di pakan. 80% sob. Jadi hitungannya harus sedetail mungkin, jangan ada mubazir apalagi sampai gulung tikar ya. Saya sebut mubazir saja, terlalu kasar kalau rugi, kalau pakai kata rugi. Oke sob ya. Oke, sudah mau maghrib ini. Oke, sekian dulu. Tidak ada maksud menggurui, hanya bermaksud share karena yang saya rasakan sangat bermanfaat dari share yang ini ya. Semoga para peternak yang serius ternak ya, bukan cuma ngasal. Beda ya itu, yang asal pelihara ayam dengan yang mau serius beternak, beda bos, beda. Mau kasih pakan 1.000-2.000 kita juga punya, tapi apa? Nggak bisa maksimal, nggak bisa. Saya punya pakan 500 perak per kilo, bisa, tapi saya nggak akan share karena apa? Nggak maksimal. 2.000 nggak maksimal, 1.000 rupiah nggak maksimal. Saya cuma mau yang maksimal, yang logik saja. Oke? Karena kita cari yang itu, kita nggak mau berjudi, Oke, kita usaha dulu yang terbaik, terus serahkan sama yang di atas. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.